Halo, perkenalkan nama saya Lungga Ilyas Yahya. Saya biasa dipanggil Lungga. NIM saya 255150111111028. Dan kali ini saya akan membuat tugas video tentang penjelasan dari studi kasus, yaitu direct mapping, associative mapping, sama set associative mapping. Jadi langsung saja kita ke videonya. Oke, sebelumnya kita jelasin dulu apa definisi dari direct mapping, associative mapping, sama set associative mapping ya. Jadi ini saya sambil lihat penjelasan. Yang pertama ada direct mapping. Jadi direct mapping itu adalah teknik pemetaan satu lawan satu antara blok memori utama dan baris cache. Jadi artinya setiap blok dari memori utama itu hanya bisa disimpan di satu lokasi tertentu di cache. Dari struktur alamat dari direct mapping sendiri itu ada 3. Yang pertama ada tag, line, sama word. Yang pertama tag itu digunakan untuk memeriksa apakah blok yang disimpan itu sesuai dengan alamat memori yang diakses. Lalu line itu menunjukkan baris cache tempat blok tersebut disimpan. Ketika ada word itu memilih byte atau word tertentu dalam blok. Dan kelebihan dari si direct mapping ini adalah yang pertama paling sederhana dari mapping-mapping yang lainnya. Lalu yang kedua cepat karena hanya perlu membandingkan satu tag gitu. Dan kekurangannya si direct mapping ini yaitu bisa sering terjadi konflik miss karena beberapa blok berbeda mungkin memiliki line index yang sama gitu. Lalu yang kedua ada associative mapping. Jadi associative mapping sendiri itu adalah mapping yang blok dari memori utama itu dapat disimpan di baris manapun di cache. Jadi tidak ada batasan posisi fleksibel sepenuhnya. Struktur alamatnya sendiri ada 2, yaitu tag dan word. Jadi di sini tuh tidak ada line karena semua baris itu dapat digunakan. Kelebihan dari si associative mapping sendiri itu adalah yang pertama itu tidak ada konflik miss karena blok bisa masuk kemana saja. Yang kedua utilisasi cache lebih efisien. Dan kekurangannya sendiri yaitu pertama ada biaya perangkat keras yang besar karena perlu membandingkan tag di semua baris secara paralel. Yang kedua akses sedikit lebih lambat dan mahal untuk diimplementasikan. Lalu yang ketiga adalah set associative mapping. Jadi set associative mapping ini adalah gabungan dari associative mapping dan direct mapping gitu ya. Dan struktur alamat dari set associative mapping sendiri itu ada 3, yaitu tag, set, dan word. Untuk set sendiri itu menunjukkan kelompok baris tertentu, dan tag seperti yang tadi yaitu digunakan untuk membedakan blok dalam satu set, dan dengan word itu memilih data dalam blok. Dan kelebihan dari set associative mapping sendiri itu yang pertama mengurangi konflik miss dibanding direct mapping, yang kedua lebih murah dari fully associative karena hanya membandingkan dalam 2-4 baris per set bukan seluruh cache gitu. Dan kekurangannya ya yang jelas lebih rumit dari direct mapping, dan yang kedua masih bisa konflik miss tapi jauh lebih kecil gitu. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke penjelasan laporannya. Oke teman-teman, jadi ini adalah laporan saya. Ini ada nama dan NIM saya. Pertama soalnya adalah menentukan parameter sistem. Jadi udah diberi memori utamanya itu 16 MB atau 2,24 byte. Cache-nya itu 16 ke line atau M sama dengan 2,14. Blok atau baris cache-nya itu 4 byte atau 2,2 byte. Nah, ini bisa kita ubah ke bit, yaitu dari kita lihat pangkatnya saja. Yang pertama ada 24 bit ini main memorinya, 14 bit itu cache-nya, dan 2 bit itu bloknya. Yang pertama kita nyari number of block dulu. Number of block itu bisa diperoleh dari si 2/24 ini diperkan 2/2. Nah, si 2/24 ini itu si main memori, lalu 2/2 itu bloknya. Hasilnya 2/22 dan 22 nya itu si number of blocknya 22 bit gitu. Lalu kita nyari tagnya. Tagnya itu 22 dikurangi cache-nya yaitu 8 bit. Lalu nyari lainnya 22 min 8. 22 min tagnya itu 8 jadi 14 bit. Lalu offsetnya itu 2 atau blok lah. Blok kan di sini 2/2 berarti 2 itu blok. Ini 2 bit. Nah, untuk gambar sendiri ini. Tag 8 bit, line 14 bit dan offsetnya 2 bit. Untuk yang asosiatif itu lebih simpel karena tidak ada line-nya, hanya tag saja. Tagnya ini langsung 22 bit dan blok atau offsetnya itu 2 bit ya. Ini kalau ini kan ada line-nya gitu. Kalau ini cuma pakai tag doang. Yang ketiga ada set asosiatif, maaf. Untuk set asosiatif sendiri itu campuran dari asosiatif dan direct mapping. Jadi ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada rumus untuk mencari jumlah setnya, yaitu V sama dengan M per K itu 2/D, sehingga D-nya ini adalah jumlah bit dari set. Lalu ada tag bits-nya, itu rumusnya S min D min W. Untuk D-nya itu yang ini ya.
Untuk W-nya itu offset ya. Lalu ini juga ada M yaitu total line sama K baris per set. Nah, di sini tuh soalnya sudah diberi yaitu K sama dengan 2 sama K sama dengan 4. Untuk K yang sama dengan 2, maka V-nya itu hasilnya 2 pangkat 13. Jadi D-nya itu 13 karena pangkatnya itu. Lalu W-nya 2. Nah, untuk tag bytes-nya itu tinggal kita masukin S min D min W. S itu main memory. Jadi ya hasilnya jadi 9 bit. Dan ya ini hasil 9 bit. Set indeksnya si D itu 13 bit. W-nya 2 bit. Dan untuk total dari ya jumlah setnya itu 2 pangkat 13 yaitu 8192 set. Dan untuk ini adalah gambarnya. Tag 9 bit, set indeks 13 bit, offset 2 bit itu. Nah, yang ini untuk K sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah D sama dengan 12, lalu V-nya 2 pangkat 12, jadi hasilnya adalah 4096 set. W-nya 2, tag-nya itu hasilnya 10 dan gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini, tag 10 bit, set indeks 12 bit sama offset 2 bit. Lalu yang kedua, menghasilkan alamat uji coba menggunakan 4 digit NIM terakhir. Jadi 4 digit NIM terakhir saya itu 1028. Nah, ini kita bisa proses nih ke A, B, C, D. Si 1 yang jadi A, B0, C2, D8. Nah, langsung aja kita ubah ke biner dulu. Ya, untuk yang 1 itu 0001 dan 0 itu 0000, 2 0010 dan 8 1000. Dan kita gabungkan dan jadilah ini alamatnya. Kalau alamat model hexadesimal ini 10280 sama dengan 0 kali 102800 gitu. Lalu yang ketiga ada pemetaan alamat ke cas. Yang pertama ada direct mapping. Untuk direct mapping sendiri itu tagnya itu yang paling kiri gitu. Jadi 0001 sama 0000. Dan kita ngitung desimalnya itu 2 pangkat 4. Gimana cara ngitung desimalnya? Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 gitu. Kali 1, 2 pangkat 4 kali 1 berarti 16. Yang ini juga sama saja, tapi dari yang lain gitu. Jadi hasilnya ini 2560. Offsetnya 00. Dan ini itu berada ditempatkan di line ke 2560 cache dengan tag 16. Langkah pembacaannya seperti ini, dan ini jika tag cocok maka hit gitu, dan tidak cocok maka miss. Yang kedua ada associative mapping. Nah, yang itu semua baris cache itu dianggap satu set gitu. Dan tagnya itu seluruh bit alamat selain word gitu. Jadi 22 bit gitu. Dan ini penempatannya di mana saja gitu, boleh di mana saja. Yang ketiga ada set asosiatif. Untuk K sama dengan 2 itu si jumlah setnya itu 8192 dari 2 pangkat 13. Set indeksnya ini desimalnya 2560. Tagnya itu bit sisanya itu 9 bit. Penempatannya itu di 0 kali 1028 itu ditempatkan di set ke 2560 tag ke 9 gitu. Untuk K sama dengan 4 itu setnya 2 pangkat 12, jadi hasilnya 4096. Set indeksnya ini desimalnya 2560. Tagnya itu bit sisanya itu 10 bit. Jadi penempatannya itu di set ke 2560 di tag ke 10 Pak. Ini 10. Maaf salah. Ini 10 ya. 10. Terus apa lagi ya? Ini kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini guys. Directnya itu tagnya 8 bit, line 14 bit, word 2 bit, set yang enggak ada, keterangannya itu line 2560, tag 16. Terus untuk yang asosiatif, tag 22 bit, line enggak ada, word 2 bit, set 1, keterangannya bebas di baris manapun. Untuk set asosiatif itu untuk yang sama dengan 2, tag 9 bit, line 13 bit, word 2 bit, set 892, keterangan set 2560. Untuk K sama dengan 4, tag 10 bit, line 12 bit, word 2 bit, set 4096, keterangan set 2560 gitu. Nah, lalu ada ini kelebihan dan kekurangan. Untuk direct mapping sendiri itu sederhana dan cepat, lalu rentang konflik miss. Fully asosiatif itu minimum konflik miss malah atau rumit. Set asosiatif masih lebih ini kompleks dari direct gitu. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.